Baik Bapak Ibu, kenapa sih kita tuh kalau bilang tuh begini ya, buat apa? Aduh saya nggak pantas banget kayaknya ya untuk menjadi pelayan pembawa komuni gitu ya, P2K tadi. Nah, inilah sebetulnya Monsinyur Suharyo dan juga Kuria KAJ yang kita muliakan ya, kita hormati. Ada rasional di belakangnya. Rasionalnya apa? Yaitu bahwa adanya kerinduan umat yang terhalang untuk menyambut komuni, itu menjadi keprihatinan gereja, keprihatinan kita semua. Dan Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja, saat ini sungguh-sungguh mengalami tantangan yang tadinya orang selalu rasanya nggak srek dapat komuni batin, aduh kayaknya nggak srek dapat komuni batin, maunya pergi ke gereja benar-benar komuni fisik ya, tapi rupanya itu semakin meluntur. Jadi yang tadinya Ekaristi misa online itu banyak viewingnya, live streaming banyak viewingnya, tapi lama-lama kemudian menurun. Itulah yang menjadi keprihatinan gereja juga. Yang tadinya awalnya kita begitu bersemangat kalau mau mengikuti misa online, ya kita semangat banget, kita siapin meja altar, kita siapin salib, kemudian siapin juga lilinnya. Lama-lama seadanya, sampai sambil tiduran pun bisa. Lama-lama ikutan yang rekaman malahan. Ya udah, itu judulnya berarti bukan mengikuti misa ya, tapi nonton misa ya. Kemudian ini adalah yang kita sebut situasi dan kondisi ekstraordinaria. Gereja di Indonesia telah mengeluarkan buku perayaan Sabda Hari Minggu dan Hari Raya, di mana komuni suci sangat mungkin dibagikan dalam kondisi tanpa kehadiran para imam. Dan gereja KAJ tentunya telah melakukan suatu discernment komunal, ya, bahwa siapa sih yang bisa melayani umat di keluarganya. Tentunya adalah umat yang dianggap sudah dewasa secara iman, yaitu di usia 18-59. Nah, di mana umat yang berusia di luar 18-59 ini yang memenuhi persyaratan sakramental menyambut komuni suci, maka akan diantarkan oleh anggota keluarganya, ya, yang telah memenuhi sakramen inisiasi secara penuh. Nah, kemudian ada lagi yang bilang, aduh udah dibilangin jadi PPK ayo gitu ya. Tapi mereka kemudian bilang, udahlah, kadang-kadang mereka punya orang tua lansia yang perlu mereka layani, tapi mereka bilang, udahlah saya mendingan misa online aja gitu ya. Nah, inilah akhirnya yang menjadi suatu latar belakangnya, bahwa ini bukan paksaan. Ini bukan paksaan. Tadi Romo sendiri sudah bilang, misa, Ekaristi adalah undangan dari Tuhan sendiri. Tuhan maksa? Enggak. Tuhan aja nggak maksa gitu ya, apalagi kita semua. Pak Kaling nyuruh gembar-gembor, ayo jadi PPK gitu ya. Atau kita yang ayo tolong dong disosialisasikan gitu ya, bahwa kerinduan dan keinginan untuk menerima sakramen Maha Kudus yang adalah tubuh Kristus sendiri itu harus muncul dari keluarga atau umat. Ya, jadi bukan karena paksaan. Pelayan pembawa komuni, apa persyaratannya? Nah, inilah persyaratannya pelayan pembawa komuni. Usia 18-59 tahun, terdaftar di Biduk Paroki Kampung Sawah, dan tentunya telah mengisi form pendaftaran PPK melalui link. Karena link ini kemarin berubah, jadi tidak saya tuliskan di sini. Selamat bergabung kembali Romo. Saya teruskan ini dulu ya Romo ya. Nah, kemudian tentunya PPK atau pelayan pembawa komuni tadi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan ini yang perlu ditekankan. Satu keluarga, satu PPK. Jadi pelayan pembawa komuni bukan untuk lingkungan. Karena ada yang menanyakan, apakah pelayan pembawa komuni itu satu PPK, satu lingkungan? Bukan ya, tadi Romo sudah jelaskan, ini adalah dari keluarga untuk keluarga dan buat keluarga.
Jadi PPK atau pelayan pembawa komuni tadi adalah untuk satu keluarga. Dan yang paling penting, pelayan pembawa komuni tadi harus telah lengkap sakramen inisiasinya. Sakramen baptis, komuni pertama, dan sakramen penguatan. Kalau belum, Bapak Ibu mohon maaf, kami tidak bisa menyetujui Bapak Ibu atau teman-teman, kalau mungkin ada yang lupa sakramen penguatannya ya, kita belum bisa menyetujuinya untuk menjadi pelayan pembawa komuni bagi keluarga Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah yang penting, berkenan menghantarkan komuni kudus dan telah mengikuti pembekalan menjadi PPK oleh Romo Paroki atau orang yang telah diberi wewenang oleh Romo Paroki, serta mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pihak ordinaris wilayah. Kenapa sih perlu pembekalan? Kalau misalnya ditanyakan, tahu nggak sih PPK? Saja tidak tahu, berarti kesimpulannya belum mengikuti pembekalan. Atau gimana caranya untuk menjadi seorang PPK? Bagaimana untuk mendapatkan sakramen Maha Kudus? Bagaimana ibadatnya di rumah kalau mengikuti misa online keluarganya? Dan itu tidak tahu, tentunya kita tidak boleh atau tidak menyetujui orang tersebut menjadi PPK. Karena sakramen Maha Kudus harus kita hormati, karena itulah tubuh Kristus yang akan kita kecap nantinya pada saat kita mendapatkan sakramen Maha Kudus. Penghormatan yang terbesar buat Tuhan Yesus sendiri. Kemudian perlengkapannya adalah sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu, para diakon, para prodiakon tentu sudah tahu banget ini Pyxis ya, tapi buat orang awam tadinya saya juga tidak tahu Pyxis itu apa sih gitu ya. Nah, akhirnya inilah saya baru mengerti. Ini adalah Pyxis yang biasanya digunakan oleh para prodiakon. Tapi keluarga pun rupanya banyak yang mempunyai Pyxis. Dan kemarin ini kita hari Jumat sudah mendapatkan Pyxis dari keluarga dari seluruh wilayah ya. Dan ternyata banyak sekali yang mempunyai Pyxis yang asli seperti ini, luar biasa. Nah, apalagi yang diperlukan? Tentunya adalah kantong untuk menyimpan Pyxis, ya. Dia biasanya kalau Pyxis yang sesungguhnya dia telah ada kantongnya juga. Kemudian, namun kita juga harus diberikan nama dari PPK-nya sendiri, bukan nama kepala keluarga ya. Kenapa? Karena belum tentu kepala keluarga itu bisa menjadi PPK. Belum tentu bapaknya sudah dapat krisma. Bisa jadi ibunya yang sudah dapat krisma. Jadi yang ditulis adalah nama pelayan pembawa komuninya. Namun KAJ juga memberikan suatu kebijakan jika Pyxis ini yang memang lumayan mahal harganya, itu sulit untuk diperoleh, maka bisa digunakan tempat rosario yang berbentuk bulat. Jangan lupa diberi alas kain putih. Kemarin Romo Vijen mengatakan inilah yang disebut dengan purifikatorium ya. Ini penting sekali. Kemudian ada yang bilang kalau Tupperware boleh enggak gitu ya. Pertanyaannya, Tupperware itu pertama kali dibuat tujuannya buat apa? Ya, pasti dibuatnya pertama kali buat makanan toh, nyimpan makanan ya kan. Tapi kalau tempat rosario memang tujuannya dibuat untuk rosario, untuk berdoa, perlengkapan untuk berdoa. Jadi kalau Tupperware, wadah plastik bahkan aneh-aneh juga nih ya. Tempat kita ini ada yang tempat bedak, bilang tempat bedaknya udah saya cuci gitu ya. Tidak bisa digunakan sebagai Pyxis. Dan kemudian jika kita menggunakan ini, jangan lupa kita harus pakai kain putih lagi untuk membungkus Pyxis tadi. Ya. Nah, ini adalah contoh meja altar di rumah Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi pada saat nanti di rumah kita PPK nanti pulang, membawa sakramen Maha Kudus ke rumah, baik itu pada misa online ataupun misa offline. Pyxis tadi diletakkan di meja altar yang sudah disediakan oleh keluarga. Keluarga harus menyiapkan meja altar dan harus diberikan kain putih yang mengalasi Pyxis tersebut. Kain putih ini tidak sama dengan kain putih yang tadi dipakai untuk membungkus Pyxis ya, berbeda. Dan kemudian inilah penegasan dari KAJ juga.
bahwa pemberian SMK dilakukan serentak baik untuk PPK yang mengikuti misa offline maupun PPK yang mengikuti misa online. Pengambilan sakramen Maha Kudus oleh PPK yang mengikuti misa online dibuka untuk semua umat yang tidak bisa mengikuti misa offline. Jadi tidak mengikuti jadwal misa offline. Jadi semuanya yang telah berhak mendapatkan sakramen Maha Kudus bisa menerima sakramen Maha Kudus setiap minggu. Jadi tadinya awalnya pada saat KAJ membuat ini itu diperuntukkan hanya untuk keluarga yang memang berusia di luar 18 sampai 59, tapi ini kemudian dirubah. Keluarga tamu yang sedang berkunjung, ini perlu diingat ya, ke rumah umat tidak diperkenankan didaftarkan untuk menerima SMK. Karena mereka tidak tercantum atau terdaftar di KK Biduk Paroki Kampung Sawah. Orang tua yang tinggal di lingkungan yang berbeda akan diterimakan oleh prodiakon. Keluarga yang berbeda KK Biduk namun tinggal dalam satu rumah bisa diterimakan oleh PPK dari salah satu keluarga. Demikian juga bila orang tua tinggal di dalam rumah, di satu rumah dengan anaknya, beda KK Biduk, bisa diterimakan oleh PPK di keluarga anaknya. Kalau tadi yang orang tuanya adalah lansia, ya. Nah, ini supaya lebih kelihatan jelas. PPK misa offline. Satu anggota keluarga mengikuti misa offline, yang disebut misa offline, yang itu adalah yang dijadwalkan oleh TGKP, ya. Jadi dijadwalkan. Mereka akan menjadi PPK bagi keluarganya. Piksis akan dibawa oleh PPK itu ke gereja. Dan tentunya seperti biasa, mereka harus mendaftar di Bela Rasa sesuai dengan ketentuan misa offline, yaitu yang berjadwal. Sedangkan PPK misa online, seluruh keluarga mengikuti misa online. Tapi mereka menunjuk salah satu anggota keluarganya untuk menjadi pelayan pembawa komuni. Piksisnya diserahkan ke pengurus lingkungan untuk dikirimkan ke gereja, yaitu bersama dengan piksis dari keluarga lainnya. Karena kemarin sempat kejadian, mereka tidak mengirimkan ke lingkungan karena kalingnya bilang udah bawa aja sendiri ke gereja, gitu ya. Jadi mereka membawa sendiri, saya disuruh kaling bawa sendiri, begitu. Padahal sebetulnya ini dikumpulkan oleh pengurus lingkungan dan dikirimkan bersama-sama ke gereja. Dan yang penting adalah PPK tadi mendaftarkan dia dan orang yang akan menerima SMK di Bela Rasa sesuai dengan ketentuan misa online. Ini adalah alurnya. Jadi kalau melihat materi ini sebetulnya adalah gabungan daripada materi 1, 2, dan 3. Jadi yang ikutan batch 2 ini bersukacitalah karena semuanya sudah jadi satu, ya. Jadwal proses pengambilan SMK. Ini adalah jadwalnya ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi mulai hari Minggu biasanya kami dari tim admin Bela Rasa itu akan sudah membuat misa. Jadi bisa dibuka oleh umat untuk mendaftarkan. Baik misa online maupun misa offline. Sedangkan ini adalah untuk misa online. Minggu sampai Rabu adalah pendaftaran PPK dan keluarga di Bela Rasa. Kalau KAJ, aturan KAJ, kebijakannya hanya dari Senin sampai Rabu. Tapi kami dari Kampung Sawah memberikan waktu yang lebih panjang, ya. Jadi supaya semakin banyak umat yang mendaftarkan keluarganya dan dirinya sendiri untuk mendapatkan sakramen Maha Kudus. Bahkan minggu kemarin sebetulnya kalau kita ada misa online untuk SMK yang misa online, sebetulnya kemarin kita sudah perpanjang sampai hari Kamis, ya. Dan ini adalah batas waktu pendaftaran Bela Rasa. Umat yang sudah mendaftar tadi mengantarkan piksis yang sudah diberi nama PPK dan jumlah sakramen Maha Kudus ke pengurus lingkungan. Pada hari Jumat, pengurus lingkungan akan mengantarkan piksis kosong yang sudah diletakkan dalam wadah tertutup dan diberi nama lingkungannya ke sekretariat supaya tidak hilang, ya. Nanti sekretariat ini kemarin luar biasa sibuknya hari Jumat itu.
benar-benar sibuk. Dari pagi sampai sore itu hanya mengurus ini saja. Jadi mungkin kami nanti akan mencari juga solusinya, dari pihak TGKP akan ada orang yang menunggu untuk membantu sekretariat. Kemudian pada hari Sabtu, Prodiakon akan mengisi sakramen Maha Kudus ke dalam piksis kosong tersebut. Dan pada hari Minggu, PPK akan mengambil SMK-nya ke gereja sesuai jadwal yang telah ditentukan. So, ini udah ya. Oke, sekarang PPK Misa Online. PPK Misa Online, langkah-langkahnya yang jelas PPK harus mendaftarkan diri dan anggotanya di Bela Rasa. Kemudian yang tahap kedua, tim admin Bela Rasa akan memeriksa pendaftaran umat, dia akan mereview dan akan melakukan persetujuan dengan melihat apakah nama yang terdaftar tadi ada PPK-nya atau tidak. Kalau tidak ada PPK-nya, biasanya kita akan menanyakannya kepada ketua lingkungan. Kalau yang di lingkungannya belum ada Bela Rasa Helpdesk, kita akan bertanya, ini siapa? Ya. Dan biasanya ketua lingkungan akan bilang, oh orang ini saya, misalnya, dia adalah penggiat lingkungan. Nah, saya sudah melakukan sosialisasi kepada dia, dia tahu betul bagaimana caranya menjadi PPK, biarpun misalnya mereka belum sempat mengikuti pembekalan PPK ya. Kemudian ketua lingkungan juga bilang, saya sudah berikan videonya Romo War untuk katekesi keluarga, sudah memastikan, atau bahkan ada juga beberapa lingkungan yang melakukan sosialisasi sendiri buat lingkungannya. Jadi mereka melakukan sosialisasi untuk lingkungannya, agar supaya apa? Umat itu mengerti apa sih PPK. Mungkin tadinya mereka bingung, alah udahlah saya ikutan misa online aja, nggak dapat SMK juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi setelah disosialisasikan oleh ketua lingkungan, mereka menjadi lebih mengerti, dan puji Tuhan sekarang makin banyak yang mendaftarkan diri. Terima kasih buat semuanya. Langkah ketiga tadi sudah dijelaskan di flow juga. PPK akan mengatakan piksis kosong ke pengurus lingkungan akan menanyakan kebenaran data umat, karena kami sangat mengharapkan sekali pengurus lingkungan adalah sebagai filter pertama. Apakah memang umat ini benar-benar menjadi PPK? Ditanyakan, ya itu perlu ditanyakan kepada mereka. Pengurus lingkungan akan mengatakan piksis ke gereja, dan Prodiakon akan melakukan pengisian SMK sesuai dengan data yang tertera. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Nah, ini yang penting. PPK akan membawa kain putih yang sudah dicuci, yang jelas harus dicuci dan disetrika ya. Dan kemudian ini adalah kantong yang kami dari TGKP berusaha untuk menyiapkannya buat umat kita, yaitu berupa identitas, tali identitas. Jadi kalau misalnya umat itu datang ke gereja, kita sudah tahu itu adalah PPK dengan memakai tali ini. Dan kemudian kartu doa. Kartu doa penting karena kenapa di sini ada 3 buah doa, di mana salah satunya nanti PPK tadi harus mendaraskan doa itu sebelum berangkat ke gereja. Ini ada di kartu doa. Dan dalam perjalanan menuju gereja, jelas PPK mengikuti protokol kesehatan. Pada saat hadir di gereja, akan mengambil SMK-nya pada hari Minggu di ruang Bernardus sesuai jadwal pengambilan untuk wilayahnya. Setelah tiba di rumah, apa yang harus dilakukan? Keluarga harus sudah menyiapkan meja altar dan lilinnya juga dinyalakan, ya, karena tubuh Kristus akan hadir di dalam keluarga. PPK pada saat sampai di rumah, dia harus mencuci tangan dulu sebelum membuka kain putih. Tadi kan kain putih dimasukkan tuh, ya kan, dengan piksisnya tadi ke dalam name tag ya, ke dalam kantongnya. Setelah mencuci tangan, maka kain putih tadi yang dari gereja tadi dibuka dan piksis diletakkan di atas kain bersih yang sudah disediakan ya, untuk menggantikan kain putih pembungkus piksis dari gereja. Ini juga paling penting ya, PPK wajib mandi terlebih dahulu. Jadi dari gereja PPK mandi terlebih dahulu, anggota keluarga lain yang menunggu dalam hening, jadi nggak boleh ngobrol lah ya ceritanya ya, karena PPK pun pada saat menunggu di ruang Bernardus mereka tidak boleh ngobrol, harus dalam keadaan hening. PPK dan anggota keluarga kemudian bersama-sama duduk di depan altar dan berdoa.
doa di hadapan sakramen Maha Kudus, doa kerinduan bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi, doa Bapa kami, anak domba Allah, dan bersiap menerima sakramen Maha Kudus. Ibadat penerimaan komuni, PPK masih tetap, biarpun tadi sudah mandi dan sebagainya, pada saat membuka piksis, ya, dia juga harus membersihkan tangannya dengan hand sanitizer. Anggota keluarga yang sakit dan tidak mampu menerimakan SMK-nya sendiri, PPK dapat menerimakan sakramen Maha Kudus tadi langsung ke dalam mulut yang bersangkutan, namun gilirannya harus yang terakhir. Setelah menerima SMK, seluruh anggota keluarga dan PPK kembali menggunakan hand sanitizer. Ini adalah protokol kesehatan yang rutin ya. Untuk yang misa offline gimana? Nah, sekarang PPK misa offline. Yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu selama ini adalah pendaftaran misa offline, ya, sesuai dengan jadwal. Itu sama. Jadi nanti kalau dilihat di Bela Rasa itu ada tulisannya misa offline. PPK akan mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya di Bela Rasa, dan kemudian tim admin akan memeriksa, ini rutin, apakah disetujui atau tidak sesuai dengan data yang ada di biduk. Kemudian, anggota keluarga mengikuti Ekaristi online secara penuh. Jadi nanti ini ceritanya adalah bersama-sama melakukan, kalau yang tadi PPK-nya misa offline di gereja, di Kampung Sawah, dan yang anggota keluarga mengikuti misa online-nya juga dari Kampung Sawah. Ya. Persiapan dari rumah, ini sama dengan yang tadi, ya, dengan yang PPK misa online, tidak berbeda. Jadi saya skip saja. Nah, perbedaannya adalah pada saat PPK nanti tiba di rumah, keluarga menunggu dengan hening, dan sambil menunggu tadi anggota keluarga yang menjadi PPK, mereka berdoa dua buah doa di hadapan sakramen Maha Kudus dan doa kerinduan bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Dan kemudian setelah itu, setelah PPK-nya siap, ya, mereka atau anggota keluarga akan mendaraskan doa Bapa kami dan anak domba Allah. Dan selanjutnya prosesnya atau prosedurnya adalah sama dengan yang misa online. Nah, ini adalah kebijakan yang diberikan oleh KHJ. Jika lansia itu tinggal sendirian, tidak ada anggota keluarga yang bisa melayani sebagai PPK, maka lansia tersebut bisa dilayani oleh pastor paroki, dan tentunya kita juga mengerti Romo kita juga banyak sekali kegiatannya, dan kita juga ingin Romo kita ini sehat terus ya. Jadi prodiakon di lingkungan atau wilayah diharapkan banyak membantu umatnya di lingkungan atau di wilayahnya. Dan tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Lansia yang tinggal sendirian ini akan didaftarkan oleh ketua lingkungan atau Bela Rasa Helpdesk bila di lingkungan tersebut belum ada Bela Rasa Helpdesk-nya. Jadi kita sudah ada grup Bela Rasa Helpdesk dan kita terus berkomunikasi dengan teman-teman yang di Bela Rasa Helpdesk. Seharusnya misa online PPK yang mengikuti misa online itu dimulai besok ya untuk seluruh KAJ. Kecuali 8 paroki, bukan 9 ya, ternyata yang satu mengundurkan diri, kecuali 8 paroki yang akan dimulai tanggal 22 November. Sayang sekali untuk besok kita harus bersabar terlebih dahulu ya, kita belum bisa melakukannya. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah menjadi user Bela Rasa, pasti sudah ngelihat ini. Ya, kalau belum pasti bingung, apa sih gitu ya. Nah, makanya kami harapkan dari TGKP, dari tim admin Bela Rasa, Bapak Ibu semua sudah menjadi user Bela Rasa. Jadi nanti akan melihat tampakan ini kalau melihatnya dari komputer tentunya. Kalau melihat dari HP itu akan berbeda, ya. Cara pendaftarannya bagaimana sih? Nah, kalau misa offline, jadwal wilayah yang mengikuti misa offline untuk minggu besok sebetulnya adalah wilayah Maria 4 dan Yohanes 1. Maka PPK-nya akan mendaftarkan dirinya di paroki pilot misa offline. Ya, jika PPK-nya adalah PPK untuk anak-anaknya atau keluarganya yang mengikuti misa online. Mereka semua di sini. Jadi yang 18 sampai 59 ada di sini. Paroki pilot 2 misa hybrid. Aneh ya, apa sih misa hybrid?
Paroki Pilot 2 Misa Hybrid adalah untuk anggota keluarga yang di luar range 18 sampai 59. Jadi karena usianya tidak boleh mereka untuk mengikuti misa offline, didaftarkan oleh PPK-nya untuk mendapatkan sakramen Maha Kudus. Dan yang di sini misa online shift 1, shift 2, shift 3 adalah untuk keluarga yang hanya bisa mengikuti misa online karena tidak terjadwal untuk mengikuti misa offline. Yang keenam adalah Paroki Pilot permintaan prodiakon mengantarkan sakramen Maha Kudus untuk lansia. Yang tadi ya, lansianya dia karena usia tidak boleh mengikuti misa offline dan juga karena mereka tidak mempunyai anggota keluarganya yang menjadi pelayan pembawa komuni buat mereka. Ini cara pendaftaran bela rasanya sudah saya jelaskan. Dan kemudian ini yang tidak akan berubah ya Bapak Ibu, Ketua Lingkungan dan teman-teman semua yang ada di sini. Ini tidak akan berubah agar supaya tidak lupa dan tidak bingung. Kita membuat shift, kenapa sih buat shift? Shift yang sudah dianjurkan oleh KAJ dan ditegaskan oleh KAJ adalah 1 jam. Kenapa? Karena ruang Bernardus sebagai ruang sakristi sementara itu akan diawasi atau dijaga oleh 1 orang prodiakon. Hanya 1 orang di dalam ruangan sakristi sementara itu tadi. Dan prodiakon tadi tidak boleh berada di dalam ruangan lebih dari 1 jam. Sehingga setelah 1 jam nanti akan berganti shift. Dan kita ada waktu jeda sebanyak selama 30 menit. Tujuannya apa? Jika ada yang terlambat misalnya, tapi mudah-mudahan tidak ya. Kita memberikan sela waktu lah begitu. Dan yang shift 2 dan shift 3 itu sama. Jadi prodiakon akan menjaga 1 orang prodiakon akan menjaga di setiap shift. Ini Bapak Ibu nanti bisa lihat ini wilayahnya ya, jangan lupa ya, dan tidak akan berubah. Dan kemudian untuk selain prodiakon tentunya ada TGKP yang akan menjaga ya, akan menjaga ruangan itu tadi. Di sebelum Bapak Ibu PPK itu mendapatkan SMK, kita akan scan. Oke. Penegasannya dari Romo Danto sebagai Ketua Komisi Liturgi KAJ bahwa kita semua yang akan menerima sakramen Maha Kudus harus mengikuti misa online live streaming dan bukan rekaman. Bila karena hal-hal yang tidak dapat dihindari, umat dapat mengikuti misa online dari paroki lain. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak sih kita ambil SMK-nya di Kampung Sawah gitu ya, tapi kita mau ikut misa online-nya misalnya yang jam 3 sore atau jam 4 sore, entah dari mana gitu ya, tapi tetap misa online yang live streaming. Itu boleh, asalkan masih dalam 1 hari, ya 1 jadwal liturgi. Demikian juga misalnya, ternyata keluarga mengikuti misa online lebih awal, yaitu misalnya Sabtu sore, dengan liturgi yang sama, dapat menerimakan sakramen Maha Kudus pada hari Minggu. Tadi sudah dijelaskan, orang tua atau mertua yang tinggal serumah, namun dengan kakak biduk yang berbeda, masih dalam satu lingkungan, bisa didaftarkan oleh anaknya menjadi PPK. Untuk anak-anak dan lansia yang tidak mempunyai PPK di keluarganya, akan diantarkan komuni oleh prodiakon. Jadi kalau misalnya ada seorang cucu, umurnya 17 tahun, dia belum boleh ikut mengikuti misa offline toh, dia tapi tinggal sama omanya, dia mengurus omanya. Dia yang tadinya karena tidak ada PPK di keluarganya itu bisa diantarkan komuni oleh prodiakon. Dan ini kita minta tolong dari Bela Rasa Helpdesk atau Ketua Lingkungan untuk mendaftarkannya, karena itu adalah khusus. Ya, ini adalah alur pengambilan SMK, jadi sama ya Bapak Ibu, sama misa offline dalam arti harus di sini untuk yang parkir mobil, parkir motor harus di sini, yang naik kendaraan umum atau jalan kaki harus melewati jalur yang sini. Kami kemudian nanti Bapak Ibu masuk dari jalur B dan keluar dari jalur C keluarnya. Di sini ada pemeriksaan barcode dan juga pemeriksaan temperatur suhu tubuh. Tapi ini nanti akan ada antrian ya, akan ada antrian. Itu nanti yang mengukur suhu tubuh lebih dari 1 orang, demikian juga petugas barcode scanner lebih dari 1 orang. Bapak Ibu, sekarang ini kita sebetulnya dalam masa transisi loh ya. Jadi
Tanggal 29 November dan tanggal 6 Desember adalah masa transisi untuk bela rasanya. Karena nanti tanggal 13 Desember diharapkan itu ada bela rasa versi 2.0. Penambahan fiturnya apa sih? Ya. Penambahan fiturnya, jadi karena umat yang berada di luar rentang umur 18-59 diperkenankan menerima SMK, maka mereka akan didaftarkan di fitur yang disebut tadi misa hybrid. Tadi sudah saya jelaskan. Bagi keluarga yang sepenuhnya mengikuti misa online, diperkenankan mengutus salah satu anggota keluarga untuk mengambil SMK di gereja dengan jadwal pengambilan yang ditentukan oleh TGKP. Kasusnya bisa seperti ini. Misalnya saya punya anak umurnya di bawah 18 tahun. Ya, ini untuk misa hybrid ya. Ada pertanyaan banyak nih mengenai misa hybrid. Saya punya anak umur 16 tahun. Saya kebetulan mendapatkan jadwal misa offline. Saya dan suami saya mendaftarkan diri di misa offline, tapi kemudian anak saya daftarkan di misa hybrid. Bela Rasa akan mengeluarkan 2 tiket misa untuk saya dan 1 tiket misa untuk anak saya, yaitu misa hybrid. Pada saat saya datang ke gereja, tiket misa barcode ini akan di-scan oleh petugas. Videonya kan ada. Ya. Dan pada saat komuni, kedua orang tuanya akan menerima sakramen Maha Kudus dan akan meminta 1 hosti untuk anaknya pada saat salah satunya ya, entah ibunya atau bapaknya menjadi PPK, meminta 1 hosti untuk anaknya pada saat mereka menerima sakramen Maha Kudus dari romo atau prodiakon. Sampai di rumah, sakramen Maha Kudus disambut dalam ibadah singkat. Ya, kira-kira demikian untuk pelayan pembawa komuni. Saya akan perlihatkan videonya sedikit yang mengikuti jalur misa offline, yang anaknya mengikuti misa hybrid. Ya, saya akan share. Video mungkin pixelsnya tidak ada kekurangan sedikit ya, tidak dibungkus dengan kain putih dan itu kita beritahukan sekarang begitu. Ada kekurangan sedikit karena mereka buru-buru membuat videonya. Nanti akan ada video lagi, mudah-mudahan 2 video lagi untuk PPK yang misa online ya.